Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat, hidayah dan inayahnya saya dapat membuat video tugas ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Halo semuanya, sebelumnya kenalin, nama aku Sonia Oktaviani dengan NIM 2103131550, kelas reguler D Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai persoalan akhlak yang terjadi di masyarakat modern untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Agung. Pembahasan kali ini yaitu mengenai persoalan akhlak yang terjadi di masyarakat modern. Apa sih sebenarnya masyarakat modern ini? Jadi, masyarakat modern adalah suatu himpunan orang atau suatu kelompok orang yang hidup bersama di dalam suatu daerah atau tempat dengan mempunyai ikatan-ikatan tertentu yang bersifat mutakhir. Nah, apa sih sebenarnya mutakhir ini? Jadi, mutakhir ini yaitu mempunyai ikatan tertentu yang bersifat modern. Jadi, di dalam kata mutakhir ini yaitu mempunyai arti yaitu modern atau terbaru. Jadi sekelompok orang yang mempunyai sifat-sifat tertentu atau ikatan-ikatan tertentu yang bersifat modern. Begitu. Di dalam persoalan akhlak ini juga terdapat 3 pola kehidupan yang terjadi di masyarakat sekarang. Yang pertama, hedonisme. Kata hedonisme ini sudah tidak asing, terjadi atau sudah banyak didengar di masyarakat sekitar. Nah, apa sih sebenarnya hedonisme ini? Hedonisme yaitu suatu pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan materi itu adalah tujuan hidup dia sendiri. Kenapa dengan demikian? Mereka menganggap bahwa kesenangan, kenikmatan hidup itu tuh merupakan tujuan hidup mereka, seperti itu. Nah, adapun contohnya seperti ini. Banyak sebenarnya contoh yang terjadi di masyarakat sekitar kita. Salah satunya, terdapat seorang remaja. Seorang remaja tersebut mempunyai kebiasaan yaitu menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan rezeki yang dia minta dari orang tua dia sendiri. Karena untuk kepuasan duniawi, seorang remaja tersebut tidak pernah akan merasakan bagaimana mendapatkan uang atau bagaimana merasakan kepuasan mendapatkan uang dari yang awalnya 0 menjadi tinggi. Nah, karena dia mempunyai sifat hedonisme, dia terus-terusan menghambur-hamburkan uang dia tanpa memikirkan bagaimana ke depannya, dan dia juga mendapatkan uang secara instan, tetapi dia tidak akan merasakan bagaimana kepuasan dalam memperjuangkan suatu pekerjaan atau dalam memperjuangkan yang dari 0 hingga tinggi, yang dari awalnya gajinya rendah hingga mendapatkan gaji yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, ini ada salah satu contoh gambar mengenai hedonisme. Contoh dari hedonisme. Nah, dari yang sudah saya sampaikan dan perlihatkan contoh-contoh mengenai hedonisme, kita semakin sadar bahwa hedonisme itu sangat dilarang, dan juga hedonisme ini merupakan akhlak yang tidak boleh kita tiru, karena itu sangat merugikan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang-orang sekitar. Yang kedua, materialisme. Apa sih sebenarnya materialisme ini? Jadi, materialisme ini yaitu suatu pandangan hidup yang semata-mata hanya untuk mencari kesenangan dan kebendaan, kekayaan. Juga salah satu tujuannya itu untuk mencari nilai-nilai tertinggi di dalam diri dia tersendiri. Dan yang paling utama juga, orang yang mempunyai sikap materialisme ini akan lupa akan nilai-nilai rohani.
atau dia akan lupa akan adanya Tuhan atau apa yang kita anut. Seperti itu. Terdapat banyak sekali contoh-contoh mengenai materialisme yang terjadi di sekitaran kita. Salah satunya di suatu perusahaan. Terdapat seorang bos A. Bos A tersebut seorang pejabat. Karena dia merasa dan dia menganggap bahwa semua kekayaan jabatan dia adalah salah satu untuk mereka hidup atau tujuan hidup mereka. Mereka melakukan semuanya dengan cara gila kerja. Mereka kerja terus-menerus tanpa memikirkan yang lain, dan yang paling utama, mereka juga melupakan Tuhan mereka atau Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, dia juga melupakan dari mana kekayaan tersebut turun, dari mana rezeki tersebut turun, dan dari mana nikmat hidup sehat tersebut turun. Karena dari ketiga tersebut dan semua hal tersebut diatur hanya oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kita sendiri. Nah, karena kita penerus masa depan, kita harus menjauhi sifat-sifat atau yang terjadi di masyarakat sekarang. Salah satunya itu materialisme dan hedonisme tersebut. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh atau gambar dari perilaku materialisme yang terjadi di masyarakat atau di sekitar kita. Contoh sikap atau akhlak dari materialisme seperti ini. Nah, yang ketiga ini yaitu pragmatisme. Apa sih sebenarnya pragmatisme ini? Jadi, pragmatisme adalah suatu istilah yang sering muncul atau sering digunakan oleh masyarakat sekitar karena kata pragmatisme tersebut yaitu untuk menyebutkan cara berpikir seseorang yang menghasilkan tindakan-tindakan atau dengan cara ciri-ciri menggunakan sifat pragmatisme atau dengan cara untuk mencapai tujuan secara cepat atau instan. Jadi, mereka menggunakan cara-cara pragmatisme atau mereka menggunakan sifat pragmatisme tersebut untuk menghasilkan tujuan mereka dengan cara yang cepat. Adapun contoh yang terjadi di sekitar masyarakat kita yang mempunyai atau yang sudah terbiasa dengan kata pragmatisme, yaitu contoh kasusnya seperti di pemilu. Para pemilu tersebut akan turun langsung atau terjun langsung ke lapangan ke daerah masyarakat untuk memberikan sumbangan atau memberikan sedikit rezekinya agar para masyarakat tersebut mendukung dia. Nah, dengan pikiran pendeknya, masyarakat tersebut akan menerima bantuan-bantuan tersebut dengan cepat karena mereka merasakan bahwa itu merupakan hal emas atau itu merupakan hal yang sangat langka dilakukan oleh beberapa para pemilu. Nah, dengan demikian seharusnya para masyarakat tersebut melihat dan seharusnya masyarakat tersebut lebih cerdik atau lebih memilih dari mana pemilu yang adil, benar, dan tanpa melihat dari segi atau sifat negatif tersebut. Nah, para masyarakat tersebut tidak melihat bagaimana 5 tahun ke depan, bagaimana 3 tahun ke depan dengan terpilihnya seseorang tersebut, karena mereka mendapat imbalan-imbalan. Contoh dari sifat pragmatisme di dalam pemilu. Nah, jadi ketiga sifat-sifat atau pola kehidupan yang terjadi di masyarakat tersebut sangat-sangat dilarang oleh kita semua. Maka dari itu, kita harus menjauhi sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang tidak terpuji seperti itu. Dan juga adapun solusi untuk kita semua. Yang pertama yaitu meyakini bahwa Allah adalah salah satu pencipta, pemberi rezeki, dan penguasa semua kerajaan. Yang kedua, mengenal Allah dan meyakini bahwa dialah salah satunya yang berhak disembah dan tidak ada yang lain. Yang ketiga, cinta kepada Allah melebihi cinta terhadap makhluknya. Boleh cinta terhadap orang lain, tetapi jangan sampai cinta kita kepada Allah
Allah terhalang oleh cinta kita kepada satu makhluk hidup tersebut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jaga kesehatan, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.